Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Noeko Bisasia. Saya dari kelas 3B non reguler. Nomor NPM 7420120170. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nureni, SHMH, dan wakil asisten dosen yang saya hormati Bapak Dr. Andes Amrendi Arithayani, SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-14 bab 5 tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman part kedua. Yang selanjutnya yang akan saya bahas ada dalam KUHP ada dua hal. Yang pertama, matinya terdakwa pasal 83, dan yang kedua daluarsa pasal 84 dan 85. Untuk yang kedua, di luar KUHP ada dua hal. Yang pertama adalah amnesti, yang kedua adalah gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran. Kedua, 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Ketiga, ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Keempat, pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Gerasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden, yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa, sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini, gerasi berfungsi sebagai koreksi atau putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah ada dua hal. Yang pertama, sebagai koreksi atau keputusan pengadilan. Yang kedua, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya. Apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan, yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu, dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil, sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi, ada 4 hal. Yang pertama, presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Kedua, presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Dan yang ketiga, presiden mengadakan perubahan hukuman atau kumutasi, di mana berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lainnya. Yang keempat, mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim ya, tapi melainkan keputusan hakim tetaplah ada, tetapi pelaksanaan hukumannya dari hakim ini dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi ada 3. Yang pertama, gerasi duduk adalah seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Kedua, gerasi jalan adalah seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalankan pidana. Yang ketiga, gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim atau kepala lapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi, amnestis, dan abolisi apa itu? Yang pertama, gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman. Sedangkan amnesti adalah masalah di mana yang menghapuskan tuntutan dan hukuman.
dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya yang atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis. Tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Yang keempat, dengan gerasi kesalahan pelaku atau terhukum tetaplah ada. Sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. Nah, yang kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Nah, semua diberikan atas kuasa undang-undang dan hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara, serta semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian review pertemuan ke-14 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.